Selamat pagi saudara-saudaraku. Kita kembali dalam teduh di pagi hari ini, kita tenangkan hati. Kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, pada kesempatan pagi ini kami bersekutu dalam kasih-Mu, mendengarkan Engkau lewat firman-Mu. So, kami yakin dan percaya dengan firman-Mu kami akan dikuatkan. Dengan firman-Mu kami akan bertumbuh. Dengan firman-Mu kami selalu akan mendapatkan kesegaran baru. Berfirmanlah ya Tuhan. Amin. Saudaraku, pembacaan firman Tuhan di pagi hari ini diangkat dari 1 Korintus 10 ayat 13. Begini dikatakan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudaraku, selamat pagi. Hal pencobaan bisa kita hayati dari sebutan dan penggunaan kata pencobaan ini, bisa kita katakan adalah merupakan beban. Beban yang diletakkan di pundak. Mana ada beban yang tidak berat. Beban itu perlu dibawa dengan hati-hati. Atau pundak itu ketika akan ditempatkan sesuatu beban, maka seseorang yang dibebani juga perlu mendapat perhatian. Saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, ketika Rasul Paulus menyampaikan ini kepada persekutuan jemaat, tentu ada harapan, ada kerinduannya di tengah-tengah persekutuannya dengan jemaat itu dalam menghadapi realita kehidupan. Katakanlah pencobaan. Adakah hidup kita ini tanpa cobaan? Tanpa beban? Tentu kita akan menjawabnya dalam hati kita. Rasul Paulus menyatakan pencobaan-pencobaan apapun, beban-beban seperti apapun, maka sangat tegas membuat kita menjadi orang yang mampu menghadapinya. Tentu alasan Rasul Paulus ialah karena sangat mempertaruhkan kehidupan orang percaya itu adalah kehidupan yang telah dimenangkan. Orang yang telah dimampukan oleh Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit kembali. Ini pondasi iman kita dalam menghadapi cobaan sesulit apapun. Alasan Rasul Paulus ialah karena memang penyataan Tuhan Yesus ini begitu penuh kuasa terjadi pada kita. Tinggal bagaimana kita belajar dari jalan-jalan kasih Kristus menghadapi cobaan-cobaan itu. Dan manakala Rasul Paulus menyatakan ini, agar orang percaya melandasi menghadapi cobaan dan ujian-ujian kehidupannya itu di dalam kasih Kristus. Maka tidak ada kesendirian orang percaya dalam menghadapi cobaan, tantangan, atau hal yang mendukakan dia. Ada Tuhan yang telah menolong. Ada Tuhan yang telah memenangkan. Mesti begitu saudaraku. Oke, hari ini kita akan jalani. Maka panggilan kita ialah, bagaimanakah orang beriman itu menunjukkan ketekunannya berjalan bersama Tuhan
sebagai orang yang telah menerima keselamatan. Bisa saja bertemu dengan beban itu, tetapi dia menghadapi beban itu dengan uluran tangan kasih Tuhan. Yang kedua ialah penting sekali mempersiapkan diri bersama kasih yang telah dinyatakan itu kepada kita. Kuasa Tuhan yang menuntun kita itu kepada jalan-jalannya dengan ajaran-ajarannya. Dan tentu di sana kita dibentuk menjadi orang yang kuat. Untuk apa? Karena memang dunia yang kita hadapi sepanjang kita berada di dunia ini adalah tidak luput dari cobaan-cobaan dunia. Maka Tuhan berpihak pada orang-orang yang datang kepada Dia. Maka demikian kita saat ini di pagi hari ini. Bisa saja menjalani hari ini kita telah siap. Tuhan kita pastikan ada bersama-sama dengan kita. Nah, ketika persoalan itu datang, maka yakin dan percaya hari ini kita telah awali kita bersama Tuhan. Ini kiranya menjadi kesegaran baru. Ini menjadi inspirasi yang betul-betul membangkitkan semangat kita. Dan terlebih saudara-saudaraku yang sedang menjalani pengobatan karena sakit, tidak ada cobaan yang tidak mampu kamu hadapi bersama Tuhan. Sekalipun kita tidak mencari-cari cobaan-cobaan, tapi kita tulus, kita ikhlas. Ada Tuhan yang penuh kuasa menyertai saudara, menyertai saya juga. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang penuh kuasa membimbing kami menjalani hari-hari hidup. Manakala firman-Mu berseru kepada kami, memastikan orang percaya mempunyai kekuatan menghadapi cobaan sehebat apapun. Dan ini hanya bisa terjadi ketika iman percaya kami selalu tertuju kepada salib Kristus yang telah memenangkan itu. Minggu-minggu kami adalah minggu-minggu menghayati perjalanan kasih Yesus Kristus yang tidak jauh dari kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Pimpinlah kami menjalani hari ini. Jadikan kami berkat kepada orang lain. Dan buat kami ya Tuhan semakin pulih di tengah-tengah persoalan kehidupan kami. Ajari kami berlaku sopan kepada siapapun, karena Tuhan berkehendak demikian. Berkati anak-anak terkasih kami, berkati umat-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anugerah daripada Allah Bapa kita, pengasihan dari anaknya Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa memberkati. Amin. Saudaraku, selamat melaksanakan aktivitasnya. Salam sehat selalu.